Bab 351, Bab 348, menerobos ke alam langit, Fang Wang tampak gembira. Saat melihat 7 dewa umur panjang di langit, mata Xiaozi dipenuhi kejengkelan, seolah-olah dia telah dipermainkan. Jelas dewa umur panjang yang dibunuhnya bukanlah wujud aslinya, tidak heran dia terus tertawa terbahak-bahak saat dibunuh. 7 dewa umur panjang berbaris berdampingan, berdiri bahu-membahu dan menatap Fang Wang dan Xiaozi. Dewa umur panjang di tengah mengangkat tangan kanannya, mengarahkan jari telunjuknya ke langit, dan gelombang energi meletus, melesat ke langit. Dalam sekejap, awan guntur di langit mulai berubah warna, kilat berkelap-kelip, diikuti oleh penampakan semua bayangan 7 dewa umur panjang. Seluruh alam fana, semua makhluk hidup mengangkat kepala mereka untuk melihat pemandangan ini, dan semua orang takut, karena 7 bayangan itu terlalu luas, menempati seluruh langit, mengingatkan pada 7 iblis alien raksasa yang melihat ke bawah ke alam fana dari atas, dipenuhi dengan rasa penindasan. Semut-semut dari alam fana, aku kembali. Terima kasih kepada Tiandao Fang Wang dan apa yang disebut Dewa Naga Penyelamat yang penuh kasih dan tak terbatas, kalian akan hidup selama beberapa dekade lagi, tetapi sekarang, akhir hidup kalian akan terhenti hari ini. Dewa Naga yang memproklamirkan diri sendiri. Konyol, akulah Dewa Abadi sejati. Hahaha, apakah ini Tiandao Fang Wang? Dia tampak tidak mengesankan. Tunggu saja dan kalian akan melihat Tiandao Fang Wang berlutut di hadapanku, memohon dengan menyedihkan. 7 dewa umur panjang berbicara satu demi satu, mengejek semua makhluk hidup, mengejek Fang Wang, mengejek Xiaozi. Hal ini hampir membuat Xiaozi meledak marah, dan hampir menyerbu ke depan, tetapi dihentikan oleh tangan yang diangkat oleh Fang Wang. Fang Wang memandang dengan penuh minat pada dewa umur panjang. Metode ini sangat mirip dengan yang digunakan oleh para pengejar jalan keabadian. Mereka juga menyatakan diri mereka sebagai dewa abadi. Mungkinkah mereka berhubungan dengan istana abadi? Pada saat yang sama, seluruh alam fana terjun ke dalam keadaan panik. Selama beberapa tahun terakhir, kengerian dewa umur panjang telah menyelimuti alam fana, jadi bagaimana mungkin mereka tidak takut melihat 7 dewa umur panjang sekarang? Pada saat itu, tatapan 7 dewa umur panjang turun, terkunci pada arah yang sama. Fang Wang, yang duduk di depan pavilion, mengulurkan tangan kanannya ke arah mereka. Itu adalah genggaman yang sangat lembut, tanpa sedikit pun gangguan. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi, dan 7 bayangan di langit menghilang ke udara tipis. Yang hilang bukan hanya bayangan besar di awan petir, tetapi juga tubuh fisik 7 zaman dewa umur panjang. Bersama mereka pergi jiwa mereka, menghilang sama sekali. Xiaozi menyaksikan dengan tercengang, tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Sekali lagi, genggaman seperti itu. Meskipun tidak semegah terakhir kali, keheningan kali ini lebih mengejutkannya. Tuan muda, keterampilan ilahi ini. Xiaozi menoleh untuk melihat Fang Wang dengan mata berapi-api. Langit tidak menjadi gelap, hanya saja 7 zaman dewa umur panjang telah terhapus, tanpa suara. Saat wilayahnya membaik, penguasaan Fang Wang atas telapak tangan kekosongan yang kembali menjadi semakin luar biasa. Aku akan mengajarimu nanti. Setelah mengatakan ini, Fang Wang menutup matanya untuk berkultivasi, tidak memperhatikan Xiaozi lebih jauh. Xiaozi sangat bersemangat dan meninggalkan hutan sekali lagi. Alasan Fang Wang tidak menggunakan pedang Dewa Hantuki untuk menyerap jiwa para dewa umur panjang sebagian untuk menguji kendalinya dan sebagian untuk menghindari konsekuensi karma yang terkait dengan Dewa Abadi. Dewa Abadi tentu saja tidak hanya lebih kuat dalam kekuatan spiritual dibandingkan dengan para kultivator alam fana, keterampilan dewa mereka pasti melampaui imajinasi, dan bersikap hati-hati selalu baik. Di tempat lain, makhluk-makhluk dari berbagai tempat di alam fana menahan napas untuk mengantisipasi, menunggu para dewa umur panjang untuk menunjukkan kekuatan mereka. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa penampakan di langit telah menghilang, para dewa umur panjang pasti akan membalas dendam pada alam fana. 25 tahun berlalu, dan Fang Wang akhirnya mencapai tingkat ke-9 dari alam lorong dewa. Xiaozi juga telah kembali 10 tahun yang lalu, dan mulai fokus pada kultivasi, acuh tak acuh terhadap urusan duniawi. Fang Wang memperhatikan bahwa semakin banyak makhluk yang mendekati tempat kultivasinya, tetapi mereka tidak berani menginjakkan kaki dalam jarak 1000 mil dari tempat dia duduk di tengah. Pengumpulan kinya terlalu kuat dan menindas, bahkan ketika dia menahan diri, itu lebih dari yang bisa ditanggung oleh roh biasa.
Namun selalu ada beberapa kultivator yang cukup berani dan nekat untuk mencoba. Itu terjadi suatu hari di siang hari. Duduk bersila di atap, Fang Wang berbicara, usir mereka. Mendengar kata-katanya, Xiao Zi membuka matanya, siap bertindak. Tunggu, bawa barang-barang ini ke mereka. Pilih beberapa yang menurutmu layak dan berikan masing-masing kepada mereka satu persatu. Fang Wang melambaikan tangannya, dan satu persatu, manual rahasia terbang keluar dari cincin giok naga. Gelang giok penyimpanan tergantung di kaki depan kanan Xiao Zi. Ia segera mengumpulkan manual ke dalam gelang, lalu melompat ke hutan. Semua buku panduan ini adalah metode dari kitab suci Dao Surgawi yang agung, yang ditulisnya di waktu luangnya. Dia sama sekali tidak khawatir teknik kultivasinya akan terbongkar. Bahkan, dia senang menyebarkannya. Akan tetapi, menguasainya bukanlah hal yang mudah. Ketika dia kembali ke alam fana tempat dia berasal, dia akan mulai memadukan teknik kultivasi baru. Mengenai apakah Xiao Zi akan secara keliru memberikannya kepada orang jahat, itu di luar kendali Fang Wang. Dia bukan bagian dari alam fana ini, dan dia tidak punya waktu maupun kesabaran untuk mencari pewaris yang cocok. Selama dia meninggalkan warisannya di dunia ini, dia percaya bahwa suatu hari nanti, seseorang akan membawa kitab suci Dao Surgawi yang agung menjadi sangat menonjol dan meneror dunia. Alam yang melangkahi langit, aku datang. Fang Wang bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian menutup matanya. Dengan pengalaman berkultivasi di Istana Surgawi, tahun-tahun kultivasi yang sulit ini bukanlah hal yang istimewa baginya. Dan begitulah, tahun-tahun berlalu. 11 tahun kemudian, Fang Wang memulai terobosannya. Alam yang melangkahi langit, dibandingkan dengan alam lorong ilahi, tidak memerlukan penciptaan, hanya peningkatan menyeluruh dari kultivasi, tubuh fisik, dan jiwa. Alam yang melangkahi langit, seperti namanya, berarti seseorang dapat melangkah ke langit tanpa bantuan kekuatan spiritual. Fang Wang, yang bahkan dapat membunuh Qian Kun surgawi, secara alami merasa tidak sulit untuk menerobos alam yang melangkahi langit. Setelah 7 hari 7 malam, terobosan Fang Wang berhasil. Dia masih belum mengalami kesengsaraan, yang memamerkan kekuatan kitab suci Dao Surgawi yang luar biasa. Fang Wang menghabiskan 2 tahun lagi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Pada saat ini, dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari ketika dia bertarung dengan pencari dewa abadi. Dia sekarang memiliki kepercayaan diri untuk menyapu Qian Kun surgawi. Tanpa berlebihan, jika dia kembali ke alam fana miliknya sendiri, kecuali para dewa turun atau orang suci agung dan kaisar agung bangkit kembali, dia akan menjadi yang terdepan di bawah langit. Fang Wang berdiri, dan dengan gerakan yang mudah, dia menarik Xiao Zi ke dalam pelukannya. Dia mengangkat Xiao Zi ke bahunya dengan tangan kanannya dan, menggunakan teknik sekte Dewa Ling Qiao, menghilang dari tempatnya. Jalan pulang sangat sulit. Tiba di alam fana lain, tetap tidak ada yang mengenali nama Santo Agung Naga yang turun. Fang Wang pernah mencoba menyelam ke dunia bawah untuk menemukan jalannya, tetapi kurang dari setengah jam kemudian, dia merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan menguncinya, membuatnya takut untuk segera melarikan diri kembali ke alam fana menggunakan teknik kebebasan Jiuyu. Setelah itu, Fang Wang mulai menggunakan teknik sekte Dewa Ling Qiao dengan panik. Xiao Zi, merasakan suasana hatinya, mulai menceritakan kembali ajarannya selama bertahun-tahun. Itu telah menyebarkan namanya secara menyeluruh, kitab suci keagungan Dao Surgawi telah menjadi seni rahasia tertinggi di alam fana itu. Setelah bolak-balik berkali-kali, Fang Wang tiba-tiba berhenti. Tuan muda, Qian adalah orang yang saya yakini paling menjanjikan untuk mewarisi. Xiao Zi berbaring di bahu Fang Wang, mengoceh tanpa henti, tidak memperhatikan sikap Fang Wang yang tidak biasa. Pada saat itu, Fang Wang berdiri di tepi teras beton, tatapannya menghadap ke bawah, matanya luar biasa penuh dengan kegembiraan. Gedung-gedung tinggi yang terbuat dari baja dan kaca, jalan lurus yang dipenuhi dengan hiruk-pikuk mobil, dan iklan video yang diputar di fasad pusat perbelanjaan. Tempat ini adalah bab 352, bab 349 Bumi, 2011. Sambil menatap ke bawah pada pemandangan yang ramai di bawah, Fang Wang melamun, saat kenangan kuno, yang terkubur selama 110.000 tahun, muncul dari kedalaman pikirannya. Sejak saat ia memulai kultivasinya dalam kehidupan ini, Fang Wang telah berfantasi tentang kembali ke bumi, ke kampung halamannya dari kehidupan sebelumnya, bagaimanapun juga, makhluk abadi dapat melakukan apa saja. Sekarang setelah ia benar-benar kembali,
Fang Wang hampir tidak dapat mempercayainya. Ia mencoba untuk tetap tenang saat ia menyebarkan kesadaran ilahinya. Dengan cepat, kesadaran ilahinya meliputi seluruh dunia. Dunia ini sangat kecil dan berbentuk bulat, dengan air laut menempati sebagian besarnya, semuanya menunjukkan bahwa ia memang telah kembali ke bumi. Xiao Zi telah berbicara sebentar ketika tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Fang Wang dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan muda, ada apa?" Mereka telah melintasi banyak alam fana dan melihat berbagai pemandangan aneh. Mereka tidak terkejut dengan kota modern, tetapi malah menganggap manusia di alam ini sangat lemah. Fang Wang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Xiao Zi, menyusutlah, dan tanpa perintahku, jangan bergerak sedikit pun." Hah, Xiao Zi bingung, tidak mengerti mengapa Fang Wang membuat pengaturan seperti itu. Fang Wang meliriknya, dan tubuhnya langsung menyusut menjadi 30 hingga 40 cm, tergeletak di bahu Fang Wang, diam seperti batu. Pada saat itu, Xiao Zi tiba-tiba teringat pada Gu Tianxiong. "Petui, Tuan muda telah disesatkan, sungguh menyebalkan." Kesadaran ilahi Fang Wang kemudian meluas melampaui bumi, dan dia melihat alam semesta berbintang, di luar bumi, alam semesta gelap, dengan keberadaan matahari yang begitu memikat. Dia yakin ini bukanlah alam ilusi tetapi kenyataan yang nyata. Namun, beberapa suara yang didengarnya membuat ekspresinya agak aneh. Dentang, di belakangnya terdengar suara gerbang besi yang didorong terbuka dengan keras, diikuti oleh suara yang berkata, "Bro, jangan bodoh." Itu adalah suara seorang pria, yang tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, tampan, mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana jeans hitam, dengan ransel. Perjalanan di punggungnya. Mengikutinya, seorang wanita muda berlari keluar dari balik gerbang besi, dia membungkuk, tangan di lututnya, terengah-engah, mengenakan kaos biru dan celana pendek jeans ungu tua, rambut emasnya diikat ke belakang, poninya basah oleh keringat. Astaga, bujuk dia agar tidak melakukannya, jangan, buat dia takut, sampai jatuh. Wanita muda itu berkata di antara napasnya, tatapannya tertuju pada Fang Wang, yang berdiri di tepi atap. Fang Wang berjubah putih berdiri dengan angin di punggungnya, dia sedikit menoleh, melirik kedua orang itu, matanya tenang. Pemuda itu mengangkat tangannya, dengan tegang berkata, "Bro, jangan bersemangat, apapun itu, ayo turun dan bicara, ya." Fang Wang tidak bisa menahan senyum, keduanya mengira dia akan melompat dari gedung. Dia kemudian berbalik, melompat turun dari pagar beton, dan mendarat di atap, sebuah gerakan yang meredakan ketegangan keduanya yang telah bergegas mendekat. Berjalan lurus ke arah mereka, pemuda itu menarik napas dalam-dalam, menatap Fang Wang dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Bro, apakah kamu sedang cosplay? Kamu sedang cosplay sebagai siapa? Karakter mana dari serial drama sejarah?" Wanita di belakangnya berdiri, tangan di pinggulnya, menyeka keringat saat dia dengan penasaran mengamati Fang Wang. Sangat tampan, pikirnya dalam hati. Bukan hanya dia, tetapi pemuda yang datang bersamanya juga kagum dalam hati. Sial, pria ini agak terlalu tampan, auranya seperti orang kuno sungguhan. Pemuda itu merasa Fang Wang jauh lebih tampan daripada bintang pria dalam drama TV. Pria tampan ini, dan dia ingin menjadi bodoh. Fang Wang mendekati mereka dan berkata, "Namaku Fang Wang. Aku bepergian di kota ini, dan dompet serta ranselku telah dicuri. Bisakah kau mengenalkanku ke kota ini?" Dengan waktu kultivasi terpencil di Istana Surgawi, Fang Wang telah hidup selama 110.000 tahun dalam kehidupan ini, dan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya telah menjadi samar. Dia hanya dapat mengingat garis besar kasar kota-kota modern di bumi, itulah sebabnya dia ingin menemukan seseorang untuk mengobrol. Dia tidak yakin tentang hubungan antara bumi ini dan yang dari kehidupan masa lalunya. Menurut kesadaran ilahi yang baru saja dia selidiki, tampaknya ada perbedaan waktu. Pria itu berbalik dan bertukar pandang dengan wanita itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk sedikit padanya. Kemudian, pria itu mulai memperkenalkan dirinya. Namanya Yang Jun, dan wanita di belakangnya adalah kakak perempuannya, Yang Liner. Mereka datang ke kota ini untuk kuliah dan datang lebih awal untuk memanfaatkan kesempatan bepergian sebelum semester dimulai. "Bro, ayo pergi. Kami akan mentraktirmu makan, dan kita bisa ngobrol sambil makan. Nanti, kami akan mengantarmu ke kantor polisi. Mungkin kamu bisa menemukan dompet dan ponselmu, atau, kami bisa membantumu menghubungi keluargamu.
kata Yang Jun hangat, dengan cara yang akrab. Fang Wang tersenyum dan mengangguk, mengikuti keduanya menuruni tangga. Yang Liner bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana kamu membeli boneka di bahumu? Kelihatannya bagus sekali. Dia pikir Xiao Zi adalah sejenis boneka mewah. Begitu dia selesai berbicara, dia menggigil, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba, yang cukup aneh untuk membuatnya menggigil meskipun saat itu tengah musim panas. Fang Wang menepuk kepala naga Xiao Zi, menenangkan emosinya yang kesal, dan terkekeh, ini bukan sesuatu yang bisa kau beli. Mungkinkah ini hadiah dari kontes cosplay? Yang Jun berspekulasi. Fang Wang mengikuti arus dan mengangguk. Dan begitulah, mereka bertiga mengobrol saat menuruni tangga. Yang Jun sangat banyak bicara. Dia menganggap Fang Wang sangat menarik, sementara Yang Liner sesekali melirik ke arahnya dan berbicara. Dari waktu ke waktu, ketiganya mencapai jalan utama, di mana cukup banyak orang berkumpul, menunjuk ke arah Fang Wang. Jelas bahwa orang-orang yang mengira Fang Wang akan melompat dari gedung bukan hanya Yang Jun dan Yang Liner. Yang Jun dengan cepat menarik Fang Wang menjauh, dan mereka berjalan di sepanjang tepi jalan. Fang Wang menatap distrik perbelanjaan modern di sekitarnya, merasa agak linglung. Pagoda terapung itu telah rusak beberapa lantai, siapa yang telah memotongnya? Musik dari pusat perbelanjaan di dekatnya membawa pikiran Fang Wang perlahan kembali ke kenyataan. Melalui percakapannya dengan Yang Jun, dia yakin bahwa dia telah kembali ke bumi. Namun, waktunya salah. Saat itu tahun 2011. Di kehidupan sebelumnya, dia tiba-tiba meninggal pada tahun 2029. Setelah itu, Yang Jun dan Yang Liner mengajak Fang Wang makan di restoran Sichuan. Penampilan Fang Wang menarik banyak perhatian, bahkan ada yang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Begitu mereka duduk, Yang Jun mulai berbicara tentang universitasnya. Dia dan saudara perempuannya telah berada di kelas yang sama sejak kecil, dan sekarang, atas desakan orang tua mereka telah diterima di perguruan tinggi yang sama. Mereka sangat menantikan kehidupan kampus mereka yang akan datang. Pada saat yang sama, mereka juga mengungkapkan minat mereka pada cosplay. Fang Wang melihat gaya rambut Yang Jun dan teringat pada istilah yang populer di kehidupan sebelumnya, non-mainstream. Yah, tidak terlalu alternatif, hanya saja gaya rambutnya agak tinggi. Yang Liner juga sama, dia mengeriting rambutnya segera setelah ujian masuk kuliahnya selesai. Dia bilang dia suka anime, tetapi sayangnya, Fang Wang lupa anime apa yang pernah ditontonnya di kehidupan sebelumnya dan tidak bisa mengikuti percakapannya. Dragon Ball, Naruto, Reborn, dia punya kesan tentang semuanya, tetapi dia tidak bisa mengingat alur ceritanya. Setelah lebih dari 1 jam, Fang Wang bersiap untuk pergi, tetapi Yang Jun sangat antusias dan bersikeras membelikannya 1 set pakaian. Fang Wang memikirkannya dan memutuskan untuk tidak menolak lagi. Setelah mengalami pertarungan dan puluhan tahun kultivasi yang sulit di dunia kultivasi, dia tiba-tiba ingin menjadi orang biasa dan bersantai. Entah mengapa, saat berada di sini, Fang Wang merasakan sensasi aneh di hatinya, seolah pencerahannya telah menangkap sesuatu. Bab 353, Bab 350, Wawasan tentang alam fana, memadukan teknik rahasia. Fang Wang berjalan-jalan dengan Yang Jun dan Yang Liner hingga sore hari, akhirnya menemukan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Sebelum berpisah, Yang Jun dan Yang Liner berfoto dengan Fang Wang. Mereka membawa kamera sendiri, ini adalah foto kedua, yang pertama adalah Fang Wang berbaju putih. Di kedua foto, kedua saudara itu berdiri di kedua sisi Fang Wang. Berdiri di dekat lampu lalu lintas, Fang Wang mengenakan kaos putih longgar dan celana pendek coklat, rambutnya yang panjang diikat ke belakang dengan karet gelang milik Yang Liner. Xiao Zi masih terbaring tak bergerak di bahunya. Fang Wang melambaikan tangan kepada Yang Jun dan Yang Liner di seberang jalan, kedua saudara itu berbalik dan berjalan pergi. Menoleh ke belakang, Yang Liner merasakan rasa kesepian yang kuat terpancar dari Fang Wang di tengah jalan malam yang ramai, seolah-olah ia dapat diseret oleh kerumunan setiap saat. Menurutmu apakah dia akan baik-baik saja jika sendirian? Dia tidak akan melompat dari gedung lagi, kan? Yang Liner bertanya dengan khawatir. Meskipun dia baru bertemu Fang Wang sore itu, dia sudah menyukainya. Dia pikir Fang Wang sebaya dengannya, tetapi dia memiliki kedewasaan dan kefasihan yang melampaui usianya, yang dapat dengan mudah membuatnya disukai gadis muda manapun. Yang Jun melambaikan tangannya, dia mungkin tidak benar-benar ingin melompat.
Sepanjang sore, dia tampak bersemangat, bahkan optimis. Mungkin kita salah paham. Selain itu, dia menyebutkan tentang perpisahan beberapa kali, tidak benar untuk bersikeras tetap bersama. Dan kita tidak punya banyak uang untuk terus membantunya. Hehe, percaya atau tidak, dia akan menjadi bintang besar. Dengan penampilannya, para pencari bakat yang berjalan di jalan pasti akan memperhatikannya. Saat itu, dua foto yang kita miliki akan sangat berharga. Setelah mendengar ini, Yang Liner merasa itu masuk akal, dan kedua bersaudara itu mulai berdiskusi tentang seperti apa Fang Wang kelak akan menjadi bintang besar. Setelah melihat mereka pergi, Fang Wang berbalik dan berjalan di sepanjang sisi jalan. Tuan, apa itu berperan? Xiaozi bertanya dengan rasa ingin tahu menggunakan teknik transmisi suara. Itu berarti berpura-pura menjadi karakter dari sebuah cerita. Oh, itu yang disukai Gu Tianxiong, bukan? Dia suka melihat pelacur berpakaian seperti putri, gadis suci gereja, biarawati. Jangan banyak bicara dengannya, berhati-hatilah untuk tidak memiliki kebiasaan buruk. Tuan dan pelayan mengobrol menggunakan teknik transmisi suara, sosok mereka perlahan menghilang ke dalam kerumunan di bawah lampu neon. Keesokan paginya, Fang Wang melakukan perjalanan 1000 km ke kampung halamannya dari kehidupan sebelumnya. Dia melihat orang tuanya tetapi tidak bertemu dengan dirinya yang lebih muda. Tepatnya, di bumi ini, orang tuanya memiliki anak lain, bukan dirinya. Pada saat itu, Fang Wang menyadari bahwa bumi tempat ia hidup di masa lalu tidak sama dengan bumi ini, dan entah bagaimana, ia merasakan kelegaan menyelimutinya. Setelah itu, Fang Wang pergi untuk membereskan berbagai dokumen. Dengan menggunakan beberapa ilusi, prosesnya berjalan lancar dan efisien tanpa hambatan apapun. Sekarang ia memiliki identitas resmi di bumi ini dan dapat mulai menjalani kehidupan duniawi sendiri. Kemudian, ia mengambil liontin giok dari cincin giok naga dan menjualnya di toko giok setempat, dan setelah beberapa hari, ia memiliki sejumlah besar uang. Suatu malam, Fang Wang berpapasan dengan ayahnya. Memanfaatkan momen itu, ia membuat ilusi, membawa ayahnya ke bank dan mentransfer sejumlah uang kepadanya, membuat ayahnya percaya bahwa ia telah memenangkan lotre. Ayahnya enggan memberitahu ibunya, menahan diri selama beberapa hari hingga uangnya aman di rekening sebelum ia berani membagikan berita itu. Untuk menghindari kecelakaan, Fang Wang juga memberikan ilusi kepada ibunya, sehingga ibunya dapat menerima ingatan ini. Di era ini, pengawasan transaksi keuangan tidak seketat dulu. Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, Fang Wang siap campur tangan lagi. Setelah menyelesaikan semua ini, Fang Wang diam-diam pergi dan kembali ke kota tempat ia pertama kali tiba di dunia ini. Kota Laut Timur. Selama setahun berikutnya, ia mulai menikmati kehidupan sebagai orang modern, beralih menjual emas dan barang-barang giok setiap kali ia kekurangan uang. Cincin giok naga berisi barang-barang seperti itu yang tak terhitung jumlahnya. Setelah setahun, Fang Wang telah sepenuhnya menyatu dengan kehidupan modern. Tidak tahan dengan kesepian, Xiaozi ingin keluar dan bermain. Setelah Fang Wang menetapkan beberapa aturan dasar, ia melepaskannya. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menyakiti Xiaozi di sini, bahkan senjata terkuat di bumi tidak akan berguna, apalagi jika ia masih ada di sana. Suatu malam, Fang Wang pergi ke restoran tempat ia sering makan, tempat Yang Jun dan Yang Liner pernah mentraktirnya makan. Dia pikir tempat itu cukup bagus, jadi dia menyewa kamar di dekat situ. Dia bisa merasakan kehadiran Yang Jun dan Yang Liner, tetapi dia tidak secara aktif mencari mereka. Dia percaya pada membiarkan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Fang Wang duduk di mejanya, menonton berita di TV restoran, dan mulai berpikir tentang kultivasinya di masa depan. Dia memutuskan untuk tinggal di sana selama beberapa dekade, mengambil kesempatan untuk menggabungkan berbagai keterampilan dan mantra ilahinya. Hal pertama yang ingin dia gabungkan adalah sekte ilahi Ling Qiao dan teknik kebebasan Jiuyu. Pada tanggal 21 Maret seekor hewan laut raksasa yang misterius ditemukan di wilayah selatan Samudra Pasifik. Menurut saksi mata, itu adalah makhluk yang lebih besar dari paus biru, diduga sebagai naga dari mitos kuno negara Xia. Akan tetapi, rekaman yang diambil oleh para saksi mata sangat buram dan tidak dapat diverifikasi. Peristiwa ini telah menyebabkan kehebohan di seluruh dunia, menarik orang-orang dari berbagai negara untuk mengejarnya. Bibir Fang Wang melengkung membentuk senyum, tahu tanpa dugaan bahwa itu adalah Xiaozi. Orang itu benar-benar tidak bisa diam,
selalu membuat masalah meskipun sudah berkali-kali diperingatkan. Sambil menunggu makanannya, Fang Wang mengalihkan pandangannya ke jalan di luar jendela, tempat orang-orang datang dan pergi. Penduduk kota tampak berbeda tetapi identik pada saat yang sama. Begitulah sifat banyaknya makhluk di alam yang berbeda, kebanyakan manusia menjalani kehidupan yang sama, semuanya berjuang untuk bertahan hidup. Jika Fang Wang mencapai keabadian di alam fana di masa depan, apa yang bisa dia lakukan untuk alam fana? Pikiran Fang Wang tersebar. Pada hari-hari berikutnya, Fang Wang menghabiskan siang harinya mempelajari integrasi seninya, dan pada malam hari ia akan datang ke restoran ini, merenungkan jalannya menuju keabadian sambil memperhatikan orang-orang modern yang sibuk. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Tingkat kultivasi Fang Wang terus tumbuh, meskipun lambat, karena energi spiritual di bumi yang lemah. Namun, integrasi sekte Dewa Ling Qiao dan teknik kebebasan Jiu Yu tidak mengalami kemajuan. Kedua teknik rahasia ini tidak seperti teknik kultivasi, yang dapat disatukan dan diintegrasikan seperti metode mental istana surgawi. Ia perlu menemukan titik temu di antara keduanya. Malam itu, Fang Wang datang ke restoran untuk makan malam lagi. Pemilik restoran menyambutnya dan tidak memberinya menu, sebaliknya memerintahkan koki untuk menyajikan hidangan secara langsung. 4 tahun telah membuat Fang Wang dan pemilik restoran berteman. Fang Wang menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan mulai menonton berita TV sambil menunggu makanannya. Beberapa menit kemudian, semua hidangan telah tersaji, dan dia baru saja mencicipi suapan pertama ketika tiba-tiba mendongak dan melihat 2 sosok mendorong pintu dan berjalan ke aula restoran. Tidak mungkin, aku tidak akan melindungimu di depan ibu dan ayah, dan aku juga tidak setuju. Pembicaranya adalah seorang gadis berambut pendek, dengan rambut hitam legam dan berkilau, dan sosok yang tinggi dan anggun. Dia adalah Yang Liner. Bersama Yang Liner ada Yang Jun. 4 tahun telah mengubah penampilan mereka, Yang Jun juga telah mengubah potongan rambutnya menjadi cepak, tampak lebih dewasa. Pada saat itu, Yang Jun tampak gelisah. Dia tidak ingin melanjutkan percakapan dengan Yang Liner, dan tatapannya tanpa sengaja menyapu seluruh aula. Dengan sangat cepat, matanya tertuju pada sebuah meja di sudut. Fang Wang, Yang Jun memanggil dengan bersemangat dan dengan cepat berjalan ke meja Fang Wang. Sambil terkekeh, Fang Wang bertanya, "Kamu masih mengenaliku?" "Ya." Yang Jun duduk di seberang Fang Wang, menilainya dengan heran, "Kamu tidak berubah sama sekali selama 4 tahun, dan kamu masih mengenakan pakaian yang kuberikan padamu." "Aku mengenalimu, sekilas." Bab 354, Bab 351, Alam Fana yang Sunyi, Kesempatan Kosmik. Yang Liner mendekat, menatap Fang Wang. Dia juga cukup terkejut, dia tidak menyangka akan bertemu Fang Wang di sini. Fang Wang tersenyum dan berkata, "Aku sangat menyukai pakaian ini, jadi tentu saja, aku menyimpannya." Dia melihat ke arah Yang Liner dan bertanya sambil tersenyum, "Maukah kamu makan bersamaku?" Yang Liner tersadar kembali, mengangguk cepat. Dia mendorong Yang Jun ke dalam, lalu duduk di seberang Fang Wang, matanya berbinar saat dia menatapnya. Yang Jun dengan bersemangat bertanya, "Fang Wang, sungguh kebetulan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Apakah kamu ingat, kita pernah makan di sini sebelumnya?" "Tentu saja aku ingat. Kalian yang mentraktirku makan di sini sebelumnya, dan menurutku makanannya enak, jadi aku sering datang," jawab Fang Wang sambil tersenyum. Dia kemudian meminta menu kepada pelayan. Restoran itu tidak besar, hanya memiliki 2 pelayan, tetapi memiliki banyak pelanggan setia dan dapat dianggap berkembang pesat. Yang Jun, masih cerewet, bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu sering datang ke sini? Apakah kamu tinggal di dekat sini?" "Ya, saya telah tinggal di sekitar sini sejak 4 tahun lalu," Fang Wang mengiyakan. Mengapa kamu tidak menghubungi kami? Bukankah aku memberimu nomorku? Kalian semua kuliah, aku tidak ingin mengganggu kalian. Bagaimana kehidupan kuliahmu?" Petik 2. Mengganggu kami. Kuliah tidak apa-apa, hanya itu. Seorang teman saya baru saja putus beberapa hari yang lalu. Setelah mengarahkan percakapan kembali ke Yang Jun mulai berbicara tanpa henti. Setelah Yang Liner memesan hidangan, dia sesekali akan mengolok-oloknya, membuat suasana menjadi sangat hidup. Sama seperti 4 tahun lalu, duo kakak beradik ini masih hidup dan suka bercanda. Fang Wang dapat mengatakan hubungan mereka benar-benar dekat. Setelah semua hidangan disajikan,
Yang Liner tidak dapat menahan diri untuk meminta Fang Wang untuk menilai, orang ini ingin menjadi wartawan perang, melepaskan jurusannya, dan dia berencana untuk pergi ke luar negeri sendirian, bepergian selama 2 tahun, dan melihat lingkungan asing. Apakah menurutmu dia gila? Fang Wang mengambil sumpitnya dan mulai makan. Menghadapi pertanyaan yang Liner, dia hanya tersenyum dan mengangguk, tidak memberikan komentar. Yang Jun, merasa kesal, berkata, yang kamu tahu hanyalah menceramahiku. Bagaimana denganmu? Sekolah menawarkanmu kesempatan untuk belajar di luar negeri, dan kamu benar-benar menolaknya. Jika kamu benar-benar mendengarkan orang tua kita, mengapa kamu tidak kembali dan membantu mereka? Mengapa tinggal sendirian di kota Laut Timur? Mungkinkah kamu berencana untuk berjuang selama 10 tahun untuk membuktikan kepada ibu dan ayah bahwa kamu dapat melampaui mereka sendiri? Mendengarkan percakapan mereka, tampaknya saudara kandung itu berasal dari keluarga kaya. Itu masuk akal, lagi pula, 4 tahun yang lalu, mereka sangat sentimental terhadap Fang Wang ketika mereka pertama kali bertemu, yang mana tidak lazim bagi mahasiswa baru. Fang Wang merasa pertengkaran mereka tidak membosankan, tetapi malah lucu. Selama 4 tahun sejak ia tiba di dunia fana ini, ia telah mendapatkan beberapa teman, tetapi tidak ada yang sangat dekat. Tidak semua orang se-ekstrovert Yang Jun, dan Fang Wang juga memiliki kesan yang baik tentang mereka. Yang Liner melotot ke arah Yang Jun, lalu menoleh ke Fang Wang dengan rasa ingin tahu, Fang Wang, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Apakah kamu berencana untuk menetap di kota Laut Timur? Tampaknya Yang Jun menyadari sesuatu, tangan kanannya menunjuk ke arah Yang Liner, ekspresinya tiba-tiba menunjukkan pemahaman, jadi begitulah. Kamu ingin tinggal di kota Laut Timur. Mungkinkah karena kamu ingin menemukan Fang Wang? Mendengar itu, wajah Yang Liner langsung memerah. Dia melotot ke arah Yang Jun dengan mata terbelalak dan memarahi, jangan bicara omong kosong. Aku hanya punya rencanaku sendiri. Fang Wang tersenyum dan berkata, ya, aku akan tinggal di Laut Timur mulai sekarang. Dia berencana untuk merampungkan integrasi teknik rahasianya di sini, sebuah proses yang mungkin memakan waktu puluhan tahun. Bagi manusia biasa, puluhan tahun hampir sama dengan seumur hidup, jadi dia bersedia untuk berinteraksi dengan saudara-saudaranya. Mengetahui bahwa Fang Wang berencana untuk tinggal di kota Laut Timur, Yang Liner tampak bersemangat. Pembicaraan beralih dari mereka dan menuju Fang Wang, yang mulai mengarang cerita, bahkan menciptakan kisah masa lalu kampus palsu untuk dirinya sendiri. Romansa universitas memang jarang bertahan sampai akhir. Jangan bersedih, Fang Wang. Bagaimana dengan adikku? Dia bahkan tidak punya pacar di kampus, kata Yang Jun sambil terkekeh, yang mengakibatkan Yang Liner memutar lengannya, membuatnya menarik napas tajam karena kesakitan. Mereka semua menikmati makan malam, setidaknya sejauh menyangkut Fang Wang. Kehidupan manusia biasa, meskipun sederhana, memiliki kemegahannya sendiri. Setelah makan malam, mereka bertiga bertukar nomor telepon. Yang Jun mengundang Fang Wang untuk jalan-jalan, dan Fang Wang tidak menolak. Kemudian, Yang Jun dan Yang Liner menyadari bahwa Fang Wang sangat mengenal daerah itu, bahkan bernyanyi di bar karaoke akan mengundang panggilan dari meja depan yang memanggilnya, Presiden Fang. Ketiganya bermain sampai pukul 2 pagi ketika Fang Wang mengundang mereka untuk menginap di tempatnya, dan Yang Jun langsung setuju. Kemudian, Yang Jun dan Yang Liner tercengang. Di tempat seperti kota Laut Timur, di mana setiap jengkal tanah bernilai emas, Fang Wang muda benar-benar tinggal di sebuah flat besar, yang semakin menggelitik rasa ingin tahu mereka tentang latar belakang keluarganya. Jauh di malam hari, Fang Wang duduk bermeditasi di depan jendela setinggi lantai hingga langit-langit. Cakrawala di luar masih berkelap-kelip dengan lampu neon, seolah-olah itu adalah kota yang tidak pernah tidur. Roh primordialnya melompat keluar dari dagingnya dan langsung masuk ke kosmos. Sebelumnya, ia telah mengamati bahwa bumi bukanlah seluruh alam fana, melainkan hanya sebagian saja, dan alam semesta ini adalah alam fana yang sebenarnya. Hanya saja, bumi telah hancur berkeping-keping. Meskipun bumi memiliki beberapa makhluk dengan kekuatan yang lebih besar daripada manusia, tidak ada yang dapat melampaui alam hati yang mendalam. Jadi, ia ingin melihat apakah ada makhluk kuat lainnya di kosmos. Roh primordialnya mulai melintasi alam semesta dengan kecepatan yang sangat cepat. Malam berlalu dengan cepat. Sinar matahari keesokan harinya mengalir melalui jendela setinggi lantai hingga langit-langit ke arah Fang Wang. Ia pun perlahan membuka matanya. Sedikit kebingungan melintas di matanya.
Tidak ada makhluk lain di kosmos, dan planet-planet itu tidak memiliki entitas yang cerdas. Bagian alam fana ini tampaknya telah dilupakan oleh Dewa Abadi, sunyi dan luas. Fang Wang memutuskan untuk menjelajahi kosmos lebih jauh setiap kali ia memiliki waktu luang. Karena itu adalah bagian dari alam fana, pasti ada peluang keberuntungan yang tersembunyi di sana. Setiap bagian alam fana yang terbentuk akan menghasilkan makhluk-makhluk hebat. Bagian dari alam fana ini tampak seperti telah melalui perang besar, dengan langit dan bumi hancur dan kehancuran merajalela. Mungkin di sudut alam semesta, terdapat warisan kuno. Yang Jun dan Yang Liner tidur sampai pukul 11 sebelum mereka bangun satu demi satu. Yang Liner adalah orang pertama yang meninggalkan kamar tidur, yang sangat gugup dan malu saat sendirian dengan Fang Wang. Fang Wang dapat dengan mudah melihat isi pikirannya, jadi dia menggodanya, "Mengapa kamu tampak lebih pemalu daripada tadi malam? Kamu tidak mungkin benar-benar jatuh cinta padaku seperti yang dikatakan saudaramu, bukan? Jangan seperti itu, aku sudah punya wanita, dan bukan hanya satu." Setelah mendengar ini, Yang Liner melotot padanya dan mendengus, "Bagaimana mungkin? Kamu begitu sombong." Terlepas dari perkataannya, kekecewaan melintas di matanya. Setelah itu, Fang Wang mulai mengobrol dengannya tentang berita terbaru, menanyakan pendapatnya tentang makhluk misterius di Samudra Pasifik dan apakah naga benar-benar ada di dunia. Yang Liner juga menganggap topik-topik ini menarik, dan mereka berdua segera terlibat dalam percakapan. Saat tengah hari, Fang Wang mengajak mereka berdua turun ke bawah untuk makan siang sebelum mereka berpisah. Pada hari-hari berikutnya, Fang Wang menghabiskan siangnya untuk meneliti integrasi dan malamnya menjelajahi alam semesta, sementara Yang Jun dan Yang Liner menyibukkan diri dengan urusan mereka, tetap berhubungan melalui telepon. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Akhirnya, roh primordial Fang Wang menemukan sesuatu di kosmos yang luas. Bab 355, Bab 352, Gerbang Surgawi Selatan, Suandu Kitab Perubahan Kesempurnaan yang luar biasa. Di kedalaman kosmos, di tengah nebula yang mengambang dan spektakuler, yang terbesar di antaranya menyerupai lengan yang terentang, telapak tangan menghadap ke atas, bintang-bintang di sekitarnya sangat kecil seperti debu di depannya. Roh primordial Fang Wang tiba di bawah nebula di sebidang tanah yang rusak. Tanah ini melayang melalui ruang kosmik tanpa arahnya sendiri, seperti daun yang jatuh. Di atas tanah yang rusak itu ada sebuah gunung, tandus dan sunyi tanpa tanaman atau air. Sebuah prasasti kuno berdiri di tengah gunung. Roh primordial Fang Wang turun dan melihat 3 karakter merah terukir di atasnya. Gerbang Surgawi Selatan. Mungkinkah ini gerbang Surgawi Selatan dari mitologi Huaxia? Rasa ingin tahu memenuhi hati Fang Wang, dan roh primordialnya mengirimkan kesadaran ilahinya, berusaha mengungkap apakah ada misteri yang tersembunyi di dalam prasasti itu. Ledakan. Fang Wang tiba-tiba merasakan adanya penghalang berupa segel, yang membuatnya gembira, dan ia segera dengan paksa mencoba menerobos. Pembatasan di dalam prasasti gerbang surgawi selatan itu kuat, hanya dapat ditembus oleh mereka yang telah mencapai alam Qian Kun surgawi. Meskipun Fang Wang hanya berada di alam melangkahi langit, kesadaran ilahinya telah melampaui kesadaran seorang kultivator agung Qian Kun surgawi biasa, jadi ia menerobos dengan mudah. Segera setelah itu, banjir besar kenangan melonjak ke dalam pikiran Fang Wang. Setelah beberapa lama, roh primordial Fang Wang membuka matanya, mata yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Itu sebenarnya adalah teknik kultivasi. Dari informasi yang diterimanya, teknik ini sangat mendalam. Akan tetapi, informasinya terlalu rumit dan tidak memiliki urutan yang stabil, yang berarti Fang Wang harus memilah-milahnya seperti yang telah dilakukannya dengan latihan teknik tubuh suci geng surgawi. Ia segera mulai bertindak. Integrasi Sekte Dewa Ling Qiao dan teknik kebebasan Jiu Yu telah terhenti, sekarang dia bisa memulai teknik baru, setidaknya untuk membuat beberapa kemajuan. Dengan demikian, roh primordial Fang Wang melayang tak bergerak di depan prasasti. Hari demi hari, sebulan penuh kemudian, Fang Wang akhirnya menemukan sensasi yang familiar, kesadarannya telah memasuki istana surgawi. Ini juga pertama kalinya dia memasuki istana surgawi dalam keadaan roh primordial. Fang Wang mulai mengolah teknik ini, yang diberi nama Suandu, Kitab Perubahan, bukan hanya metode kultivasi sederhana tetapi juga serangkaian mantra lengkap, yang melibatkan mistisisme, ramalan, takdir, dan sihir. Dia dipersiapkan untuk periode panjang kultivasi terpencil.
Pada saat dia mengolah suandu kitab perubahan ke tingkat kemahiran yang lebih rendah, 500 tahun telah berlalu. Lumayan, Fang Wang terus mempertahankan minatnya pada suandu kitab perubahan dan terus mengolah. Dia menemukan bahwa setiap kali dia mengolah suandu kitab perubahan, teknik tersebut akan menghasilkan lebih banyak transformasi yang menguntungkan, sebuah teknik yang terus berubah. Dari penyempurnaan kecil ke penyempurnaan besar, itu seperti mengubah ke teknik yang sama sekali baru. Fang Wang menghabiskan 12.000 tahun penuh. Kulit kepalanya mulai kesemutan, dan itu semakin sulit untuk ditanggung. Setelah mencapai penyempurnaan besar, suandu kitab perubahan meletus dengan seni sihir yang lebih banyak, hanya saja variasi mantra kecilnya melebihi 1000, dan kekuatan dalamnya memanifestasikan karakteristik khusus. Suandu kitab perubahan dapat menyerap kekuatan orang lain, mengubahnya menjadi kekuatan sendiri. Waktu yang paling menantang telah tiba, yaitu untuk mengolah dari alam penyempurnaan besar ke alam kesempurnaan besar. Yang terjadi selanjutnya adalah tahun-tahun yang panjang dan membosankan dari ketekunan yang menyiksa, dan Fang Wang hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Pada saat dia benar-benar mengolah suandu, buku perubahan menuju alam kesempurnaan agung, dia menoleh ke belakang dan menyadari bahwa itu telah memakan waktu total 18.000 tahun, dia bahkan terlalu malas untuk menghitung detail-detail kecil. Fang Wang mengikuti sensasi yang memusingkan itu dan kesadarannya kembali ke kenyataan. Dia masih mengambang di depan lempengan batu di gerbang surgawi selatan, mempertahankan keadaan roh primordialnya. Fang Wang segera menarik kembali roh primordialnya. Setelah bermeditasi menyendiri selama 18.000 tahun, dia harus memanjakan dirinya sendiri. Proses menarik kembali roh primordialnya sangat cepat, tepat saat dia kembali ke tubuhnya. Saat itu hampir tengah hari, pukul 12, dia segera bangkit dari depan jendela setinggi lantai hingga langit-langit dan kemudian meninggalkan rumahnya. Itu adalah restoran yang sama yang sering dia kunjungi, di mana pemiliknya bertanya mengapa dia tidak datang untuk sementara waktu. Fang Wang membuat alasan dengan cepat. Dia berjalan ke meja pojok tempat dia biasa duduk, mengeluarkan ponselnya, dan menunggu makanannya datang. Dalam rentang waktu 1 bulan, dia telah melewatkan banyak panggilan, yang sebagian besar adalah iklan. Aplikasi media sosialnya dibanjiri pesan. Fang Wang melihat bahwa sebagian besar pesan berasal dari Yang Liner, yang awalnya menyapanya dengan santai. Kemudian, pesan-pesannya penuh dengan kecemasan dan, akhirnya, kekhawatiran bahwa sesuatu telah terjadi padanya, yang membuatnya tertawa dan menangis. Fang Wang bermaksud untuk membalas, tetapi tiba-tiba merasakan sesuatu dan menyingkirkan ponselnya. Dia mulai menikmati pemandangan di luar jendela, yang menghadap ke jalan, tempat favoritnya. Tak lama kemudian, Yang Liner berjalan keluar. Saat dia melirik ke dalam restoran dan melihat Fang Wang, wajahnya berseri-seri karena terkejut. Kemudian, dia melotot padanya, ekspresi kesal di wajahnya, yang, Fang Wang harus akui, agak imut. Fang Wang melambaikan tangan dan menyapa Yang Liner dengan senyuman. Ini membuatnya semakin marah, dan dia berjalan cepat ke restoran, langsung menghampiri Fang Wang. Dengan tangan di pinggulnya, dia melotot padanya dan bertanya, "Mengapa kamu tidak membalas pesanku?" "Aku pikir kamu." Fang Wang memiringkan kepalanya, menatapnya, dan bertanya sambil tersenyum, "Apa, kamu pikir aku sudah mati?" Melihat wajahnya yang tersenyum, Yang Liner tidak tahu mengapa dia merasa bahwa Fang Wang pantas dipukul, tetapi kemarahannya mereda setengahnya. Dia segera duduk di seberang Fang Wang, melempar tasnya ke samping, dan menatapnya dengan saksama, bertanya, "Apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku?" Fang Wang baru saja menyelesaikan meditasinya selama 18.000 tahun dan merasa terkekang. Dia baru saja akan mencari seseorang untuk diajak bicara. Dengan nada serius, dia berkata, "Aku tidak membencimu. Aku mengalami beberapa masalah. Kamu mungkin tidak percaya, tetapi aku terjebak di suatu tempat selama 18.000 tahun penuh." Yang Liner terkejut setelah mendengar ini. 18.000 tahun, apakah kamu tahu apa yang kualami? Fang Wang mendesah, wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa. Tidak dapat menahan diri, Yang Liner memutar matanya dan berkata dengan kesal, "Kamu bisa hidup 18.000 tahun. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu abadi? Apakah kamu membaca novel web akhir-akhir ini? Kurangi membacanya, itu membuat ketagihan. Banyak orang di perusahaan kita yang kecanduan, mereka bahkan tidak memiliki energi untuk bekerja lagi." Sekarang tahun 2016,
dan perkembangan hiburan daring sedang berkembang pesat. Fang Wang mengangkat bahu dan berkata, "Sejujurnya, aku seorang kultivator. Aku bisa hidup selamanya. Jika kau menyukaiku, aku tidak bisa menemanimu sampai tua nanti." Yang Liner mendengus. "Kalau begitu, aku juga harus jujur padamu. Aku adalah wanita misterius dari 9 surga yang bereinkarnasi. Apa kau takut sekarang?" Fang Wang tidak bisa menahan tawa dan bertanya, "Bolehkah aku bertanya di mana rekan Taoisku berkultivasi? Itu tidak bisa kuberitahukan padamu." Saat mereka berdua mengobrol, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling tersenyum. Yang Liner menganggap Fang Wang aneh dan tidak masuk akal, tetapi dia terpesona oleh energi yang dipancarkannya. Fang Wang, di sisi lain, merenung bahwa tidak ada yang percaya kebenaran akhir-akhir ini. Dia juga merenungkan hal lain, apakah dia harus terlibat dalam romansa untuk bersantai. Hubungan selama 4 atau 5 tahun, lalu putus. Mungkin saat itu dia akan menjadi bagian dari masa lalu di hati Yang Liner. Fang Wang mempraktikkan teknik Zhou Tian tanpa bentuk, tidak meninggalkan jejak karma, jadi dia tidak khawatir akan membawa kesialan bagi Yang Liner. Selain itu, alam fana ini telah menjadi sunyi sepi tanpa makhluk kuat di sekitarnya. Mungkin saja istana surgawi di alam atas telah melupakan keberadaannya. Hari itu, Fang Wang menghabiskan sisa hari itu dengan Yang Liner hingga pukul 9 malam, saat dia membawanya ke stasiun kereta bawah tanah. Kereta bawah tanah telah tiba dan melambat. Tepat sebelum berpisah, Yang Liner berdiri di depan Fang Wang dan mendengus, "Nona 9 surga yang misterius itu harus bekerja besok. Aku masih dalam masa percobaan dan tidak boleh bermalas-malasan. Sebaiknya kamu jangan lupa membalas pesanku lagi." Fang Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa menjanjikan itu. Tapi jangan khawatir. Jika aku tidak membalasmu, itu tidak berarti aku mati di rumah, itu berarti aku sedang dalam pengasingan meditatif." Yang Liner meliriknya sekilas lalu melangkah masuk ke dalam gerbong kereta bawah tanah. Bab 356, Bab 353 merenungkan takdir, mengubah hidup. Setelah mengantar Yang Liner pergi, Fang Wang berbalik dan menaiki gerbong kereta yang menuju ke arah berlawanan. Ia siap untuk berkeliling dan menenangkan pikirannya. Setelah merasa rileks, ia berencana untuk menggabungkan kitab suci Dao Surgawi yang maha tinggi dengan kitab perubahan Suandu untuk mencapai tingkat kekuatan batin yang baru. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu dan tahun baru Imlek pun tiba, membuat kota Laut Timur jauh lebih tenang. Malam itu, Fang Wang berbaring di sofa di rumah, menonton TV. Ia menyadari bahwa setelah menghabiskan banyak waktu di masyarakat modern, seseorang tidak perlu banyak waktu untuk bersantai karena ada terlalu banyak pilihan hiburan di sini. Hanya setengah bulan saja sudah membuatnya merasa hampir sepenuhnya terbebas. Ponsel Fang Wang bergetar sekali. Ia mengangkatnya dan, tanpa perlu menebak, tahu bahwa itu adalah pesan dari Yang Liner tentang bagaimana ia menghabiskan festival di rumah. Fang Wang tidak dapat mengingat lagi bagaimana ia biasa merayakan tahun baru Imlek. Ia samar-samar ingat merayakan festival serupa di kediaman Fang, di mana seluruh tempat akan dihiasi dengan lampu dan ramai dengan kegembiraan. Ia tidak tahu apakah orang tuanya telah bereinkarnasi. Saat ia merenung, pikiran Fang Wang melayang. Ia memikirkan tentang siklus reinkarnasi. Suandu, kitab perubahan, berisi ajaran tentang yin dan yang, jiwa, dan reinkarnasi, yang telah memberinya pemahaman baru tentang siklus tersebut. Ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika teleponnya berdering lagi. Ia mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Yang Liner. Setelah menjawab, ia mendekatkan telepon ke telinganya dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa?" "Fang Wang, selamat tahun baru. Kamu belum berbicara tentang bagaimana keluargamu merayakan festival. Apakah kamu sendirian di kota Laut Timur?" "Selamat tahun baru. Apa salahnya sendirian? Kau tidak akan mengerti betapa hebatnya hidup sendiri," jawab Fang Wang, tidak dapat menahan diri untuk tidak bertengkar dengan Yang Liner. Dengan tingkat kultivasi dan statusnya saat ini, ada banyak orang yang memperlakukannya dengan hormat dan sanjungan. Dia suka jika orang-orang bersikap tulus padanya, tentu saja, selama itu tidak negatif. Benar saja, Yang Liner tidak senang ketika mendengarnya pamer, dan keduanya mulai bercanda. Mereka berbicara selama 1 jam penuh sampai ibu Yang Liner mendesaknya, dan dengan enggan dia menutup telepon. Fang Wang meletakkan teleponnya dan terus menonton TV. Malam berlalu.
Keesokan paginya pukul 9, ketika Fang Wang masih merenungkan dao reinkarnasi, bel pintu berbunyi. Dia mendongak, ekspresinya berubah. Dia berdiri dan berjalan ke pintu, membukanya untuk melihat Yang Liner berdiri di sana, tampak sangat menggemaskan di depan pintu keamanan. Apakah ini kejutan atau keterkejutan? Yang Liner berkata dengan senyum kemenangan, tatapannya tanpa sengaja menyapu ke belakang Fang Wang, seolah-olah dia ingin melihat apakah ada orang lain di dalam rumahnya. Saat Fang Wang membuka pintu, dia bertanya, "Kamu datang pada hari pertama tahun baru. Keluargamu tidak keberatan?" Sejujurnya, skenario seperti itu tidak cukup untuk menggerakkan Fang Wang, dia merasa itu lebih lucu. Yang Liner, sambil membawa berbagai tas, melangkah maju, dan Fang Wang mengambilnya darinya, mengundangnya masuk. "Ya, mereka mengira aku punya pacar. Ayahku meneleponku beberapa kali tadi malam. Aku menyetir semalam, menempuh jarak 800 km untuk menemuimu," jawab Yang Liner, tatapannya menjelajahi bagian dalam rumah. Fang Wang mengikutinya di belakangnya, mengamatinya. Karena saat itu musim dingin, dia mengenakan jaket putih, dibalut syal, memakai topi wol, dan telinganya merah karena kedinginan. Dia diam-diam melepaskan sedikit energi yang meningkatkan suhu di dalam ruangan. "Tempatmu cukup hangat, meskipun AC-nya tidak menyala," komentar Yang Liner saat dia memasuki ruang tamu, masih mencari sesuatu dengan matanya. Fang Wang tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Teruskan dan lihat-lihat, semua ruangan terbuka untukmu." Setelah mendengar ini, Yang Liner segera mempercepat langkahnya untuk menjelajah. Sementara itu, Fang Wang tetap di tempatnya, menghitung nasib Yang Liner. Dengan penguasaannya atas Suandu, buku perubahan, dia sekarang mampu memprediksi takdir seseorang. Saat dia membuat perhitungannya, dia sedikit mengernyit. 5 tahun kemudian, ayah Yang Liner menghadapi kebangkrutan, menjatuhkan keluarganya ke dalam utang. Tidak mampu menahan tekanan, dia akhirnya memilih untuk melompat dari sebuah gedung, meninggalkan istrinya jatuh sakit di tempat tidur. Demi merawat ibunya, Yang Liner mengundurkan diri dari pekerjaannya dan kembali ke kampung halamannya. Di sana, ia bekerja untuk melunasi utang dan merawat ibunya. Di tahun yang sama, adik laki-lakinya, Yang Jun, juga meninggal di Afrika. 10 tahun setelah itu, Yang Liner didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Setelah kematian ibunya, ia memutuskan untuk meminum pil tidur dalam dosis berlebihan untuk mengakhiri hidupnya. Ia tidak pernah menikah dan meninggal di usia 33 tahun. Tragis sekali, Fang Wang memutuskan untuk mengubah hidupnya. Ia tidak punya prinsip untuk menghormati nasib orang lain, dan tidak pula memiliki anggapan bahwa ia tidak boleh ikut campur dalam urusan dunia ini. Ia melakukan apapun yang ingin ia lakukan. Tak lama kemudian, Yang Liner kembali sambil bersenandung. "Tidak ada tanda-tanda seorang wanita pun, apakah kau tidak membawa seseorang pulang?" Fang Wang mengangkat bahu, sibuk dengan latihan, tidak ada waktu untuk bermain-main dengan wanita. "Pah, sungguh tukang cerita. Bagaimana kalau berlatih denganku?" "Latihan?" Yang Liner, melihat senyum di wajah Fang Wang, merasakan sentakan di hatinya. Wajahnya memerah saat jantungnya berdebar-debar seperti rusa yang terkejut. Berjuang untuk mempertahankan ketenangannya, dia berkata, "Ayo kita lakukan." Setengah jam kemudian, Yang Liner, duduk di sofa, menoleh untuk melihat Fang Wang yang berdiri di depan jendela setinggi lantai hingga langit-langit, dan bertanya, "Apakah metode pernapasan ini benar-benar berhasil? Aku sama sekali tidak bisa merasakan, Ki, yang kamu bicarakan. Sungguh pria yang menyebalkan, dia benar-benar membuatku duduk dan berkultivasi." Yang Liner marah sekaligus kesal, menyesali kegugupannya. Tanpa menoleh, Fang Wang berkata, "Energi spiritual di alam ini lemah, terutama di kota. Namun, dengan teknik kultivasi yang aku ajarkan padamu, jika kau berlatih dengan tekun, kau akan berhasil pada akhirnya." Dia sedang memperhatikan Xiao Zi. Saat ini, Xiao Zi berada di sisi lain bumi, mencerahkan iblis dan mengajari beberapa hewan hutan teknik pengumpulan Qi. Apa yang coba dilakukan orang ini? Saat Xiao Zi mulai bertindak, Fang Wang melihat takdir miliaran orang di bumi mulai berubah di depan matanya, membentuk jaringan rumit dari garis takdir yang tak terhitung jumlahnya, membenamkannya dalam perenungan takdir kehidupan. Setelah duduk selama setengah jam lagi, Yang Liner tidak dapat menahan diri lagi. Dia berdiri dan mulai meregangkan anggota tubuhnya. Dia berbalik untuk melihat Fang Wang di dekat jendela.
Fang Wang membelakanginya, tangannya secara alami tergantung di sampingnya, sinar matahari yang mengalir masuk dari luar menyelimutinya, dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa Fang Wang mungkin akan terbang ke langit kapan saja. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Fang Wang, ada apa?" Fang Wang menoleh dan bertanya, tatapannya bertemu dengan tatapannya, menyentaknya kembali ke kenyataan. Dia buru-buru menemukan topik untuk dibahas, bertanya, "Di mana kamu mendapatkan teknik kultivasi ini? Apakah ini asli atau palsu?" Fang Wang bertanya sambil tersenyum, "Jika ini palsu, apakah kamu akan menganggapku orang gila?" Yang Liner menjawab, "Tentu saja, aku tidak menganggapmu gila, tetapi aku menyadari bahwa aku hampir tidak tahu apapun tentangmu." Melihatnya, Fang Wang berkata, "Kamu harus berlatih lebih banyak ketika kamu punya waktu. Sebenarnya, aku berbohong kepadamu, teknik ini hanya memperkuat vitalitas, meningkatkan semangat dan esensi, dan akan membantumu bekerja lebih baik. Yang terbaik adalah berlatih sebentar setelah bekerja setiap hari, jadikan itu kebiasaan." Kitab suci surgawi Dao yang luas, meskipun dalam lingkungan terburuk, bahkan tanpa mencapai penguasaan penuh, dapat meningkatkan tubuh seseorang dan berpotensi memberikan umur panjang 100 tahun melalui teknik pengumpulan kinya saja. Mendengar ini, Yang Liner menghela napas lega. Penjelasan ini dapat dipercayainya. Pada saat itu, Fang Wang tiba-tiba merasakan gelombang kesadaran spiritual dari gelang giok di tangan kanannya. Itu milik Zhou Sue. Karena itu, ia meninggalkan pesan dan menuju kamar tidurnya sendiri. "Aku ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku perlu menelepon. Kau tinggallah di sini sebentar. Anggap saja seperti di rumah sendiri." Sebelum Yang Liner dapat menjawab, ia segera memasuki kamar tidurnya, mengunci pintu di belakangnya, lalu memproyeksikan kesadaran spiritualnya ke gelang giok bab 357, bab 354, integrasi ke alam fana, orang suci Agung Xuandu. Di dalam alam ilusi kediaman Fang, Zhou Sue mendekati Fang Wang, dan kalimat pertamanya membuatnya tidak dapat menahannya, "Ada apa?" "Seleramu berubah, mulai menyukai gadis fana." Fang Wang berpura-pura terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu? Apa yang sedang kamu bicarakan?" Zhou Sue menatap lurus ke arahnya dan berkata, "Kecepatan pengumpulan kimu sangat lambat dalam beberapa tahun terakhir, kamu mungkin belum banyak berkultivasi. Selain wanita, aku tidak dapat memikirkan alasan lain." Fang Wang terbatuk dengan sengaja dan berkata, "Aku telah merenungkan untuk mengintegrasikan teknik kultivasi, dan energi spiritual di alam fana tempatku berada sangat sedikit." "Begitukah? Baiklah. Memang ada wanita seperti itu, tetapi aku belum menerimanya." "Oh, sama seperti Guli dan Hong Xianer, tidak menolak, tidak mengambil inisiatif, tidak menerima. Aku telah menolak, aku sudah menolak semuanya, paling-paling kau bisa bilang aku terlalu lembut, aku tidak bisa kasar dengan kata-kataku," kata Fang Wang serius. Zhou Sue menatapnya dalam-dalam dan menggoda, "Sebenarnya, kau tidak perlu menolak. Jika semuanya tulus, maka kau harus menerimanya. Terkadang perasaan bisa menjadi koneksi terkuat, meskipun, tentu saja, perasaan juga bisa menuntunmu ke jurang. Kau tidak harus menungguku seperti ini, kultivasiku tidak akan membiarkanku terobsesi dengan perasaan romantis, setidaknya untuk saat ini kita tidak bisa seperti pasangan kultivasi lainnya," kata Zhou Sue serius. Fang Wang menyentuh hidungnya dan mengutuk dalam hati, membuatnya tampak seperti sedang terburu-buru. "Yah, sebenarnya, dia agak cemas." Zhou Sue berkata dengan penuh arti, "Jika kau bisa meninggalkan keturunan di alam fana yang berbeda, itu akan sangat bermanfaat bagimu di masa depan." Fang Wang mengganti topik pembicaraan, "Aku tahu batasanku sendiri. Mari kita bicarakan situasi terkini di dunia." "Oke. Harus dikatakan bahwa pola pikir wanita di dunia kultivasi memang berbeda. Mungkin, di mata Zhou Sue, dia lebih peduli pada Fang Wang sebagai pribadi daripada Fang Wang sebagai pria." Zhou Sue mulai memperkenalkan keadaan dunia saat ini, setelah tangga kenaikan berakhir, penghalang antara alam fana barat dan timur mulai menghilang, dan semakin banyak kultivator dan iblis dari alam fana barat menerobos ke alam fana timur, membuat seluruh alam fana riuh dengan kegembiraan dan gelombang kemunculan tokoh-tokoh. Alam fana barat penuh dengan para jenius, dan para kultivator mereka yang berada di level yang sama lebih kuat daripada mereka yang berasal dari alam fana timur, yang menyebabkan kesombongan mereka yang tak terkendali. Meskipun Fang Wang telah menghilang selama beberapa dekade, ia telah menjadi pilar alam fana timur.
Jumlah orang dan iblis yang menggembar-gemborkan legendanya meningkat, menyebabkannya terus didewakan. Alam fana tempat kita dilahirkan berada di tingkat teratas dari alam yang tak terhitung jumlahnya. Jangan tinggal di alam lain terlalu lama dan menjadi puas diri. Kamu seharusnya sudah mulai merasakannya sekarang, Zhou Sue mengingatkannya. Fang Wang mengangguk tanpa sadar, setelah melakukan perjalanan melalui begitu banyak alam fana, di mana sebagian besar lemah, itu memberinya ilusi bahwa ia adalah dewa abadi yang turun ke bumi. Jangan khawatir, aku tidak akan menjadi puas diri. Selain itu, aku telah menemukan bahwa alam lain mungkin tampak sepi, tetapi mereka juga mengandung peluang, jawab Fang Wang dan kemudian mengangkat Xuandu, kitab perubahan. Ekspresi Zhou Sue berubah ketika dia mendengar nama ini. Fang Wang mengangkat sebelah alisnya dan bertanya, kau tahu teknik legendaris ini? Mata Zhou Sue berkedip samar saat dia berkata, tentu saja aku tahu. Teknik kultivasi ini memiliki reputasi legendaris di alam atas. Penciptanya, orang suci agung Xuandu, masih hidup dan telah membangun jalannya sendiri di alam atas, tidak tunduk pada paksaan kekuatan besar, menjadikannya salah satu dari sedikit orang suci agung yang memiliki akhir yang baik. Memikirkan kehancuran alam itu, Fang Wang berspekulasi dan tertawa, tertarik mempelajarinya. Aku bisa mengajarimu, tidak perlu repot-repot, aku pernah mempelajarinya sebelumnya, hanya saja tidak mahir, Zhou Sue menggelengkan kepalanya dan menjawab. Teknik ini memang hebat. Di alam atas, siapapun yang dapat mempraktikkannya hingga tingkat kesempurnaan yang tinggi dapat menguasai suatu wilayah, katanya. Mendengar ini, Fang Wang benar-benar ingin bertanya apakah mempraktikkannya hingga tingkat kesempurnaan yang tinggi akan dianggap sebagai tingkat yang luar biasa. Namun setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak melakukannya, mungkin bahkan tidak ada definisi untuk tingkat kesempurnaan yang tinggi. Dan menyimpan beberapa trik adalah hal yang baik. Zhou Sue sangat tertarik dengan dunia fana tempat orang suci agung Xuandu berasal dan mulai menanyakan tentang situasi khusus dunia fana ini. Fang Wang mulai memperkenalkan bumi, dan Zhou Sue mendengarkan dengan penuh minat. Mengetahui bahwa bumi tidak memiliki metode kultivasi, namun manusia dapat terbang dan menggali tanah, bahkan mengirimkan pesan sejauh ribuan mil, semua hal ini menggelitik rasa ingin tahu Zhou Sue. Setelah berbicara cukup lama, tepat sebelum berpisah, Zhou Sue meminta Fang Wang untuk membawakannya beberapa produk teknologi sebelum dia pergi, yang dengan mudah disetujui Fang Wang. Ketika ia mendapatkan kembali kesadaran ilahinya, saat itu sudah pukul 5 sore. Ia keluar dari kamar tidur dan menuju ruang tamu, di mana ia melihat Yang Liner tertidur di sofa, meringkuk seperti kucing kecil. Fang Wang berdiri di belakang sofa, menatapnya, hanya memperhatikan dengan tenang, tanpa membungkuk untuk membelainya. Hingga senja tiba dan cahaya senja bersinar melalui jendela, bulu mata Yang Liner mulai bergetar, dan ia membuka matanya dengan mengantuk untuk bertemu dengan tatapan Fang Wang. Jam berapa sekarang? Yang Liner segera bangun, menggosok matanya, dan bertanya. Fang Wang menjawab, sudah hampir pukul 7, apakah kamu lapar? Yang Liner mengangguk, merapikan pakaiannya, dan memberitahu Fang Wang bahwa ia akan pergi ke kamar kecil. Pada pukul 8 malam, mereka telah tiba di ruang makan, masih duduk di dekat jendela, menikmati pemandangan malam kota Laut Timur. Yang Liner mengungkit Yang Jun, yang telah pergi ke luar negeri. Meskipun ia mengkritiknya, kata-katanya penuh dengan kekhawatiran. Fang Wang bertanya sambil tersenyum, dia mengejar mimpinya, bagaimana denganmu? Apa mimpimu? Apa yang ingin kamu lakukan? Bagi kebanyakan manusia, mimpi tidak dapat dicapai dan akan sirna begitu saja setelah berkeluarga. Yang Liner menopang dagunya dengan satu tangan dan mengaduk jerami di depannya dengan tangan lainnya, sambil merenung, sebenarnya, aku tidak punya mimpi besar, jadi aku tidak mengerti kakakku. Jika aku harus mengatakannya, mimpiku adalah untuk menonjol, membangun karirku sendiri tanpa bergantung pada orang tuaku, tetapi dengan tanganku sendiri. Dia mulai berbagi pikiran batinnya, dan Fang Wang mendengarkan dengan saksama pengalaman hidupnya. Meskipun dia tidak mengerti profesinya, dia setidaknya dapat mengatakan bahwa meskipun tanpa mimpi, dia sangat serius dalam belajar dan bekerja. Melalui kata-katanya, Fang Wang juga merenungkan pengejarannya sendiri. Kultivasi mencari kehidupan abadi, yang terlalu samar. Jalan spesifik apa yang harus diambil dan bagaimana mencapai keabadian lebih penting. Zhou Sue pernah berkata pada sore hari bahwa jika dia bisa meninggalkan keturunan di setiap alam fana,
Itu akan berguna baginya di kemudian hari, yang membuatnya berpikir tentang berbagai teknik garis keturunan. Mungkin maksud Zhou Sui adalah jika dia meninggal, dia bisa dibangkitkan melalui garis keturunannya. Itu bukanlah takdir yang diinginkan Fang Wang. Mengenai kemakmuran melalui keturunan untuk membalas budi diri sendiri, dia bahkan kurang menghargai itu. Dia bahkan tidak ingin punya anak. Memiliki anak berarti memiliki keterikatan, dan dia tidak menginginkan keterikatan apapun untuk saat ini. Namun, percakapan ini berfungsi sebagai pengingat baginya. Fang Wang memikirkan kitab suci keagungan Dao surgawinya, dia senang menyebarkan teknik kultivasinya, jadi mengapa tidak berusaha lebih keras pada kitab suci itu sendiri. Tak lama kemudian, makanan pun tiba, dan Fang Wang serta Yang Liner melanjutkan obrolan mereka. Suasananya sangat menyenangkan, setidaknya begitulah yang dipikirkan Yang Liner, merasa bahwa ia semakin dekat dengan Fang Wang. Malam itu, Yang Liner menginap di rumah Fang Wang. Dengan banyaknya kamar di rumahnya, mudah baginya untuk tinggal. Malam itu, Yang Liner gelisah dan tidak bisa tidur. Di sisi lain, Fang Wang tenggelam dalam renungan Tao. Terkadang, mengamati kehidupan dan pikiran manusia juga dapat menginspirasi latihan seorang kultivator, yang merupakan alasan lain mengapa ia senang berbincang dengan Yang Liner. Bab 358, Bab 355, Organisasi Misterius, Fenomena Aneh Langit dan Bumi edisi ketiga, Permintaan Tiket Masuk Bulanan. Waktu berlalu cepat seperti anak panah. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu, dan sekarang tahun 2018. Selama 2 tahun ini, Fang Wang mulai menjalani kehidupan yang lebih menyendiri, hanya sesekali pergi keluar bersama Yang Liner, dia lebih banyak tinggal di rumah, menggabungkan kitab suci Dao surgawi yang maha luas dengan kitab perubahan Suandu. Kedua teknik kultivasi itu sangat luas sehingga bahkan untuk menyatukannya, dibutuhkan banyak waktu. Fang Wang, yang sekarang jauh berbeda dari dirinya yang dulu dan tidak hanya menyatukannya secara membabi buta, juga mencari pola. Saat itu tengah hari, duduk di mejanya di sebuah gedung komersial, Yang Liner menatap keluar jendela ke arah sungai, tenggelam dalam pikirannya. Pada saat itu, seorang wanita berpakaian kantor mendekatinya dengan sebuah map di tangannya, menyenggol bahunya dengan sikunya, dan bertanya sambil tersenyum, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Kamu terus-menerus teralihkan perhatiannya. Seharian, apakah itu karena pacar misteriusmu lagi? Yang Liner tersadar kembali ke kenyataan dan mendesah, "Ya, benar. Dia mengurung diri di rumah seharian, aku hanya bisa mengajaknya keluar sebulan sekali. Dia benar-benar tidak keluar rumah." Wanita berpakaian kantor itu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia tidak punya pekerjaan? Apakah dia generasi kedua yang kaya? Tidak yakin, meskipun rumahnya besar, rumahnya disewa, dan dia tidak pernah menyebut orang tuanya, jawab Yang Liner tak berdaya. Dia selalu merasa bahwa sifat penyendiri Fang Wang ada hubungannya dengan teknik kultivasi yang dia praktikkan. Pria ini tidak mungkin menjadi gila dan benar-benar mengira dia seorang kultivator, bukan? Sambil menggaruk dagunya, wanita berpakaian bisnis itu mulai berspekulasi juga. Saat itu, sebuah suara datang dari meja Yang Liner. Baru-baru ini, hewan liar yang luar biasa besar sering muncul di Amerika Selatan. Hewan-hewan ini terus memecahkan rekor ukuran spesies mereka. Para ahli percaya bahwa hal ini mungkin berhubungan dengan perubahan ekologi di bumi. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim, bersamaan dengan industrialisasi. Tak dapat menahan diri, wanita berpakaian kantor itu ternganga dan berseru, "Kacamata Chen, tidak bisakah kamu menonton berita dengan memakai headphone?" Di seberangnya duduk seorang pria muda yang kelebihan berat badan, jasnya diregangkan dengan ketat. Saat ini dia sedang membungkuk, menonton berita di telepon genggamnya yang disangga di atas dudukan. Kacamata Chen mendorong kacamatanya ke atas dan berkata dengan wajah serius, "Saya benar-benar curiga bahwa kiamat akan segera tiba. Saya telah mengikuti berita semacam ini selama 2 tahun sekarang. Bukan hanya Amerika Selatan, ada laporan tentang hewan mutan di Afrika, Australia, dan semua lautan utama. Saya menyarankan Anda semua untuk lebih sering menonton berita, menyiapkan perlengkapan bertahan hidup di rumah, dan menghabiskan gaji Anda saat masih ada, jangan menabung." Wanita berpakaian bisnis itu mendengus, "Kalau begitu, Anda sebaiknya berhenti dari pekerjaan dan tersesat. Jangan pernah berpikir untuk mengambil bonus Anda untuk kuartal ini, itu semua hanya harta duniawi." Kacamata Chen menggumamkan sesuatu,
tetapi wanita berpakaian kantor itu tidak mendengarnya dan memintanya untuk mengulanginya. Keduanya mulai berdebat, namun, Yang Liner mengerutkan kening. Kekhawatirannya sekarang bukan untuk Fang Wang tetapi untuk saudara laki-lakinya, Yang Jun. Bulan lalu, Yang Jun meneleponnya dan mengatakan bahwa dia bekerja di Amerika Selatan. Dia tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan hewan-hewan aneh ini. Sementara itu, di belahan bumi lain, di tengah hutan yang lembab, sebuah tim ekspedisi berlarian dengan liar. Mereka membawa ransel dan kamera. Ketujuh orang itu tampak compang camping, termasuk Yang Jun. Rambut Yang Jun basah, entah karena air sungai atau keringat, sulit dikatakan karena seluruh wajahnya basah kuyup. Dia berlari dengan ketakutan, tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang sesekali. Di belakang mereka, pepohonan bergetar hebat, seolah-olah ada makhluk raksasa yang menyerbu. Yang Jun merasakan jantungnya berdegup kencang dan berbalik untuk fokus melarikan diri. Tiba-tiba, seorang pria di belakangnya jatuh ke tanah, diikuti oleh teriakan. Ketika Yang Jun menoleh lagi, pria itu telah menghilang dari pandangan. Hampir mati ketakutan, pikirannya menjadi kosong, dan dia terhuyung ke depan. Berlari entah berapa lama, Yang Jun tiba-tiba keluar dari hutan menuju lautan biru luas terhampar di hadapannya. Pantai berkilauan dengan cahaya keperakan, di depannya ada 5 orang, semuanya berlari menuju pantai, memberi isyarat dengan cemas agar dia bergegas. Yang Jun merasa paru-parunya akan meledak, mengangkat kakinya yang berat, dia terus berlari ke depan. Dengan suara dentuman, laut di belakang teman-temannya meledak, Yang Jun membeku. Matanya terbelalak melihat pemandangan tak terlupakan di hadapannya. Seekor naga ungu membubung tinggi dari kedalaman laut, berputar-putar maju mundur melintasi langit. Naga, itu adalah naga sungguhan. Dengan tanduk seperti rusa, kepala seperti unta, mata seperti kelinci, leher seperti ular, perut seperti fata morgana, sisik seperti ikan, cakar seperti elang, telapak kaki seperti harimau, dan telinga seperti sapi. Persis seperti naga yang digambarkan dalam mitos. Di bawah sinar matahari, sisik naga pada naga ungu itu memantulkan cahaya yang tidak biasa, dan pemandangan naga yang tergantung di langit biru itu sangat mengguncangnya. Bukan hanya dia, 5 petualang lainnya juga sama-sama tercengang. Naga ungu ini memang Xiao Zi. Xiao Zi menatap Yang Jun dan berpikir dalam hati, itu memang anak ini. Kamu beruntung, kalau bukan karena Tuan Muda menyukaimu, putri ini tidak akan mengganggumu hari ini. Sebelum Yang Jun bisa berpikir lebih jauh, dia tiba-tiba mendengar keributan di belakangnya. Secara naluriah menoleh untuk melihat, dia merosot ke tanah berpasir. Dia melihat seekor ular piton reticulated besar keluar dari hutan, lebih tebal dari pohon-pohon di sekitarnya, dengan tubuhnya terangkat lebih dari 3 meter, menjentikkan lidahnya, dengan darah dan daging masih menempel di tepi mulutnya. Ular piton jala itu menatap Xiao Zi yang tinggi dan perkasa, matanya berkilat dingin, berkedip-kedip dengan tidak menyenangkan. Tiba-tiba, Xiao Zi membuka mulutnya dan memuntahkan ki pedang, yang langsung menelan ular piton jala itu. Saat daging berhamburan dan pasir serta batu terlempar ke udara, Yang Jun berlumuran darah. Sebelum dia bisa bereaksi, kameranya tiba-tiba mengeluarkan percikan api, menjadi panas dan mulai berasap, dan bukan hanya kameranya, tetapi juga kamera teman-temannya. Semuanya hancur. Yang Jun menggunakan lengannya untuk melindungi wajahnya, dan ketika gangguan dari ki pedang berhenti, dia menurunkan lengannya, dan dengan hati-hati melihat ke depan, untuk melihat lubang di depannya, berserakan dengan daging, pemandangan yang mengerikan. Dia secara naluriah melihat ke belakang tetapi tidak bisa lagi melihat sosok Xiao Zi. Ini, Yang Jun telah kehilangan kemampuan untuk mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata, semua ini membuatnya merasa seolah-olah dia berada di tengah mimpi. Malam, Fang Wang berbaring di sofa sambil menonton TV, sementara Xiao Zi berbaring di pangkuannya, mengobrol dengannya. Seseorang mencoba menciptakan monster, Fang Wang bertanya. Xiao Zi mengangguk dan berkata, monster-monster yang kupelihara semuanya berperilaku baik dan tidak pernah membuat masalah, tetapi aku bertemu dengan sekelompok binatang yang tidak rasional. Kecerdasan spiritual mereka tampaknya belum berkembang, tetapi mereka sangat haus darah, dan jumlah mereka terus bertambah. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin membawa bencana ke alam fana. Tuan Muda, haruskah aku campur tangan? Fang Wang menghitung dengan jarinya dan menemukan bahwa apa yang dikatakan Xiao Zi benar. Selain itu,
Monster-monster ini didukung oleh organisasi besar yang mencakup seluruh dunia, yang didirikan sejak Perang Dunia I. Individu terkuat yang pernah dia rasakan sebelumnya berasal dari organisasi ini, kekuatannya sebanding dengan seseorang dari alam hati yang mendalam. Kekuatan mereka unik, mereka bukan kultivator, tetapi hanya memiliki fisik khusus. Fang Wang merenung dan berkata, tidak baik bertindak langsung, lagi pula, kita akhirnya akan pergi. Bertindak secara sembunyi-sembunyi. Dia sibuk menggabungkan teknik kultivasi dan tidak memiliki keinginan untuk menyelamatkan dunia. Selain itu, dia menyimpulkan bahwa banyak negara terkait dengan organisasi itu, yang berarti itu belum tentu organisasi jahat, setidaknya di panggung internasional, itu dapat dikendalikan. Sekarang, dia hanya menantikan hasil penggabungan kitab suci Dao Surgawi yang agung dengan Suandu, kitab perubahan. Keberhasilan tidak jauh. Dia bertanya-tanya apakah ini akan menyebabkan fenomena surgawi di alam fana ini. Bab 359, Bab 356, Kitab Perubahan Tak Terbatas Dao Surgawi Kesempurnaan Agung. Xiao Zi ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Fang Wang merasakan sesuatu dan melambaikan tangannya. Mereka datang, kamu harus mencari kamar untuk bersembunyi. Setelah mendengar ini, Xiao Zi segera menyelinap pergi. 10 menit kemudian, pintu terbuka, dan Yang Liner serta Yang Jun masuk. Sudah seminggu sejak Yang Jun diselamatkan oleh Xiao Zi. Dia sangat ketakutan, melarikan diri kembali ke negara asalnya semalaman, beristirahat selama 3 hari sebelum dia berani keluar lagi. Kakak Wang, Yang Jun mengangkat tangannya dan menyapa Fang Wang dengan senyum yang dipaksakan. Fang Wang berdiri untuk menyambut mereka dan dengan santai mengambil makanan dari tangan Yang Liner. Ada apa? Kamu tidak terlihat begitu baik, Fang Wang bertanya dengan pura-pura khawatir. Saat ini, wajah Yang Jun pucat pasi seolah-olah dia telah melalui penyakit serius. Yang Liner mengeluh, jangan sebut-sebut, orang ini kembali dan tidak mengatakan apapun, juga tidak mau pulang. Sore ini dia menelepon dan bersikeras untuk datang menemuimu. Yang Jun menatap Fang Wang, berusaha keras untuk berbicara. Fang Wang meletakkan tas itu di atas meja makan, lalu menuntun mereka untuk duduk di sofa ruang tamu. Begitu mereka duduk, Yang Jun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Kakak Wang, boneka yang kamu bawa saat pertama kali kita bertemu, apakah kamu masih menyimpannya? Beberapa hari terakhir ini, gambaran Xiao Zi terus terputar di benaknya, dan semakin dia memikirkannya, semakin familiar hingga dia tiba-tiba teringat Fang Wang. Boneka di bahu Fang Wang saat itu juga tampak seperti naga ungu, yang dia ingat sangat mirip dengan aslinya sehingga meninggalkan kesan yang kuat padanya. Fang Wang menjawab, aku sudah lama kehilangannya, mengapa kamu bertanya? Yang Liner menambahkan kalimat, memang, aku belum pernah melihat boneka itu selama beberapa tahun terakhir. Yang Jun menatap Fang Wang dengan saksama, ingin tahu, dari mana sebenarnya boneka ini berasal. Di mana kau membuangnya? Berpura-pura berpikir keras, Fang Wang berkata, sebenarnya, aku membelinya di warung pinggir jalan, dan kemudian aku menemukan catatan di dalamnya, yang bertuliskan, Sekte Dewa Naga, bersama dengan frasa, percaya pada Dewa Naga Agung yang penyayang dan penuh kasih sayang untuk mencapai keabadian. Begitu melihatnya, aku pikir ada yang salah dengan ideologinya, jadi aku membuangnya. Di mana sekarang? Aku tidak tahu. Sekte Dewa Naga Agung yang penyayang dan penuh kasih sayang. Yang Jun tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia percaya bahwa makhluk ungu itu memang seekor naga, dan sekarang tampaknya Dewa Naga benar-benar ada dan sudah memiliki sekelompok pengikut. Ia merasa seolah-olah melangkah ke dunia lain dan mengira bahwa ini adalah pertama kalinya ia benar-benar memahami dunia ini. Ia selalu berpikir, bagaimana mungkin tidak ada makhluk gaib di dunia nyata. Melihat kegembiraan Yang Jun membuat wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar, Yang Liner tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Satu Fang Wang sudah membuatnya sakit kepala, dan sekarang kakaknya juga tersesat. Tepat saat Yang Liner hendak menceramahinya, ia mendengar Yang Jun berkata dengan bersemangat, Kakak Wang. Tidak, kakak ipar, apakah kau percaya pada keberadaan naga? Ia mulai menceritakan pengalamannya dari seminggu yang lalu. Yang Liner awalnya tidak mempercayainya, tetapi saat ia berbicara dengan sungguh-sungguh, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Untuk membuktikan perkataannya, Yang Jun menyingsingkan lengan bajunya untuk memperlihatkan banyak luka, yang membuat Yang Liner sakit melihatnya. Mungkinkah naga benar-benar ada di dunia ini? Yang Liner menjadi bingung,
tanpa sadar melihat ke arah Fang Wang, yang pasti sangat gembira, pikirnya. Yang mengejutkannya, dia mendapati Fang Wang masih sangat tenang. Kurasa kau perlu waktu untuk menenangkan diri, lalu bicara dengan teman-temanmu saat itu. Itu satu-satunya cara untuk memastikan, bukan? Kata Fang Wang sambil menatap Yang Jun. Entah mengapa, hati Yang Jun yang gelisah langsung tenang. Ya, kenapa dia tidak berbicara dengan yang lain yang ada di sana saat itu? Fang Wang kemudian mengalihkan pembicaraan, menanyakan tentang langkah Yang Jun selanjutnya. Yang Liner ingin mengirimnya kembali ke kampung halamannya dan melarangnya pergi ke luar negeri lagi. Kali ini, Yang Jun tidak langsung membantah karena dia memang takut. Menghadapi ular piton ganas itu jauh lebih mengerikan daripada medan perang manapun yang pernah dia hadapi. Malam itu, Yang Jun menginap di tempat Fang Wang. Keesokan paginya, dia pergi sendiri. Yang Liner menemani Fang Wang. Keduanya duduk di sofa, menonton berita di TV. Yang Liner tidak tidur nyenyak tadi malam, pikirannya melayang antara teori kiamat yang dikemukakan rekannya Chen Glasses dan cobaan yang dialami Yang Jun. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa dunia ini akan berakhir? Jika itu benar, apakah semua yang aku kejar sekarang menjadi tidak berarti? Yang Liner bertanya, memeluk lengan Fang Wang dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Fang Wang menjawab, hidup itu sendiri tidak perlu mengejar makna, lagi pula, kita semua sedang berjalan menuju kematian. Bahkan jika dunia benar-benar berakhir, itu bukanlah sesuatu yang akan kamu hadapi sendirian, jadi apa yang perlu ditakutkan? Setelah mendengar ini, Yang Liner merasa senang, jarang mendengar Fang Wang mengekspresikan dirinya seperti ini. Tanpa dia sadari, Fang Wang hanya menanggapi dengan santai, karena pikirannya sedang tertuju pada masalah mengintegrasikan teknik kultivasi. Yang Liner baru pergi pada sore hari karena ia harus bekerja keesokan harinya. Masalah tentang Yang Jun hanyalah selingan bagi Fang Wang, yang melanjutkan studinya tentang teknik kultivasi. 4 tahun kemudian, kalender berganti menjadi tahun 2022. Hari itu, kota itu diselimuti oleh gerimis yang suram. Fang Wang, yang bermeditasi di depan jendela setinggi lantai hingga langit-langit, tiba-tiba membuka matanya, lalu menutupnya lagi. Kesadarannya memasuki istana surgawi, mengamati lingkungan di dalamnya. Pada saat itu, hatinya sangat tenang. Ia akhirnya berhasil. Baik kitab suci Dao Surgawi yang maha tinggi maupun kitab perubahan Suandu adalah teknik kultivasi yang sangat rumit, terutama kitab perubahan Suandu, yang mencakup banyak metode. Menggabungkannya bukanlah hal yang mudah. Fang Wang merasa bahwa persepsinya sendiri telah meningkat drastis dibandingkan sebelumnya. Apa yang dulunya tampak rumit kini tampak sederhana di matanya. Mungkin itu adalah akumulasi dari banyak teknik kesempurnaan yang hebat yang pasti membuat persepsi seseorang maju seiring dengan pemahaman pengetahuan mereka. Fang Wang tidak berkutat lebih jauh, dan mulai mengolah teknik baru. Dengan penguasaannya atas dua teknik hebat, mengolah teknik baru tidaklah sulit baginya. Latihan awalnya tidaklah sulit, tetapi penyelesaian yang hebat adalah tantangan yang sebenarnya. Teknik baru ini melampaui banyak metode dari orang-orang suci dan Kaisar Agung. Karena fondasinya adalah teknik dari orang suci Kaisar itu sendiri. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, ribuan tahun telah berlalu. Fang Wang telah berlatih hingga mencapai titik penyelesaian yang hebat, dan bahkan dia sendiri kagum dengan kreasinya. Teknik ini sungguh luar biasa. Teknik ini akan memungkinkan kultivator lain, yang mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk mempraktikkan teknik ini, untuk menyapu dunia fana. Namun, bahkan bagi Sang Pencipta, menyempurnakan teknik ini hingga ke tingkat tertinggi dari alam kesempurnaan yang hebat akan membutuhkan waktu yang lama. Dari penyelesaian yang hebat hingga kesempurnaan yang hebat adalah proses penciptaan dan ekstrapolasi, menyempurnakan teknik hingga batasnya. Fang Wang menjadi asyik, pikirannya tidak dapat lepas. Ketika ia telah mengolah teknik baru itu hingga mencapai kesempurnaan yang luar biasa, ia menoleh ke belakang dan menyadari bahwa 12.000 tahun telah berlalu. Ini akan disebut buku perubahan tak terbatas Dao Surgawi, gumamnya pada dirinya sendiri, memutuskan nama untuk teknik ini. Istana surgawi itu kemudian hancur, dan kesadarannya kembali ke kenyataan. Ia membuka matanya, dan pemandangan kota yang hujan adalah yang bertemu dengan tatapannya. Seolah-olah kota itu sedang menangis. Cuaca semakin aneh selama 2 tahun terakhir, dan perkembangan bumi ini menjadi semakin berbeda dari bumi kehidupan Fang Wang sebelumnya. Selain Xiaoxi,
ada sekelompok orang di bumi ini yang berusaha keras untuk mengubah dunia. Fang Wang berdiri, dia melompat dari bumi dan menjelajah di luar tata surya. Dia mulai merangsang buku perubahan tak terbatas Dao Surgawi, yang memungkinkan tubuhnya beradaptasi dengan teknik baru. Tetapi begitu dia memulai latihan, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengintip keluar, hanya untuk melihat sosok yang terbuat dari cahaya berdiri di kedalaman alam semesta, berbentuk humanoid tetapi dengan wajah yang tidak jelas. Penggarap dari alam fana lain, apa yang kamu cari? Sebuah suara yang besar dan tidak jelas datang dari arah sosok itu. Penampilan aslinya tidak dapat dikenali. Bab 360, Bab 357, Transformasi Ilahi Xuan Yuan, Kesempurnaan Agung. Fang Wang menatap cahaya dan bayangan yang jauh, bertanya-tanya tentang identitas pihak lain, dan menjawab, pencarianku adalah untuk mencari seni yang hilang dari semua alam dan mengikuti jalan keabadian yang sulit dipahami. Sulit dipahami, cahaya dan bayangan bertanya. Fang Wang menjawab, bagaimana mungkin? Bukankah Dewa Abadi bahkan lebih sulit dipahami? Cahaya dan bayangan terkekeh ringan dan kemudian berkata, kamu telah memperoleh salah satu seni pamungkasku. Bagaimana menurutmu tentang itu? Orang suci agung Xuandu. Fang Wang menyipitkan matanya, bertanya, apakah buku perubahan Xuandu adalah seni pamungkasmu? Benar. Setelah mendengar ini, pikiran Fang Wang tergerak. Pihak lain melihatnya sebagai junior dari alam fana dan, di mata mereka, dia tidak menyadari di mana Dewa Abadi tinggal, dia juga tidak tahu identitas mereka yang sebenarnya. Fang Wang buru-buru membungkuk memberi hormat dan berkata, junior ini telah dengan gegabah mengembangkan seni pamungkasmu dan berharap kau tidak tersinggung. Orang suci agung Xuandu terkekeh pelan, jangan khawatir, junior. Apakah kau ingin mengembangkan seni pamungkas lainnya? Jika kau berjanji padaku satu hal, aku akan memberikannya padamu. Bolehkah aku bertanya apa itu? Untuk menghentikan tren kultivasi muncul di bumi, untuk menjaga mereka tetap di jalur kemajuan teknologi, jawab orang suci agung Xuandu. Fang Wang mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia telah mempertimbangkan banyak kemungkinan tetapi tidak pernah menyangka bahwa orang suci agung Xuandu tidak ingin bumi mengejar kultivasi. Dia mengira bahwa mereka yang berusaha menciptakan binatang iblis diatur oleh orang suci agung Xuandu. Fang Wang bertanya, mengapa? Orang suci agung Xuandu mendesah melankolis, kau seharusnya merasakan kehancuran alam fana ini. Jarang sekali alam fana jatuh ke dalam keadaan seperti itu, dan sebenarnya, ini sudah merupakan kasus yang lebih baik, karena banyak alam lain tidak ada lagi. Kultivasi hanya membawa bencana, ini adalah masalah takdir pribadi dan tidak boleh dipaksakan pada seluruh alam fana. Melakukan hal itu melanggar Dao Surgawi dan mendatangkan hukuman surgawi. Saya menukar keberadaan saya untuk kesempatan hidup di alam fana, tetapi keinginan rakyatlah yang menang. Selalu ada orang-orang yang ingin menghidupkan kembali cara kultivasi. Saya tidak dapat ikut campur secara langsung, karena saya tidak dapat datang ke alam ini, jadi saya hanya dapat mempercayakan tugas itu kepada Anda. Fang Wang tetap diam. Orang suci agung Xuandu melanjutkan, sejak kau memicu laranganku, aku telah memperhatikan bumi. Aku tidak dapat menangkap esensimu, tetapi tindakan hewan peliharaan iblismu mencerminkan sikapmu. Selain itu, dengan kekuatanmu saat tiba di bumi, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan, tetapi bumi belum berubah secara drastis, jadi kau terkendali dan bukan orang jahat yang hebat. Itulah sebabnya aku menampakkan diri. Harus kukatakan, junior, bahwa keberuntunganmu kuat. Jika kau tidak menggunakan kekuatanmu dan membocorkan esensimu, aku tidak akan dapat menemukanmu. Mendengar ini, Fang Wang mengangguk setuju dan berkata, baiklah, aku akan menahan perkembangan kultivasi di alam ini sebelum aku pergi. Mengenai keinginan manusia, dia tidak dapat terlalu mempedulikannya, seseorang harus mengambil sikap. Orang suci agung Xuandu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke seberang kehampaan. Seberkas cahaya melesat melintasi langit berbintang kosmik dan dengan cepat mendekati Fang Wang. Fang Wang mengulurkan tangan dan meraih bola cahaya. Melihat ke atas, dia melihat bahwa orang suci agung Xuandu telah menghilang. Dengan lembut menyebarkan bola cahaya itu, ribuan percikan api menyelimuti dirinya. Dia tetap waspada dalam hatinya saat menerima percikan-percikan api ini. Mereka berisi instruksi untuk mengolah keterampilan ilahi. Ketika Fang Wang telah memilah-milahnya, dia langsung memasuki istana surgawi. Menatap aula-aula megah di dalam istana surgawi, Fang Wang terdiam untuk waktu yang lama.
Berkultivasi. Tanpa sepatah kata pun, Fang Wang mulai melatih keterampilan ilahi ini. Keterampilan ilahi ini disebut transformasi ilahi Xuan Yuan, yang mampu menciptakan klon yang tidak dapat dibedakan yang juga memiliki kekuatan tempur tertentu dari aslinya. Jumlah klon meningkat seiring dengan penguasaan kultivator terhadap transformasi ilahi Xuan Yuan. Keterampilan itu tidak terlalu rumit. Fang Wang hanya membutuhkan 30 tahun untuk mempelajarinya, tetapi untuk mencapai kesempurnaan yang hebat membutuhkan usaha yang cukup besar. Dengan transformasi ilahi Xuan Yuan di alam kesempurnaan yang hebat, seseorang dapat menciptakan klon tanpa batas, bahkan membiarkan klon bertindak atas namanya, selama kekuatan spiritualnya cukup, dan lawan akan berjuang untuk membedakan antara klon dan aslinya. Avatar tidak memiliki pemikiran independen, menciptakan avatar sama saja dengan mendapatkan mata dan indera tambahan. Setelah total 2.500 tahun. Dalam 2.500 tahun ini, Fang Wang juga telah meningkatkan kesadaran dan roh primordialnya, karena mengendalikan banyak avatar bergantung pada kekuatan jiwa. Fang Wang membuka matanya, ragu-ragu sejenak, dan mulai bermeditasi dan berkultivasi. Pertama, kultivasikan buku perubahan tak terbatas Dao Surgawi. Kitab perubahan tak terbatas Dao Surgawi masih memungkinkan tubuh Fang Wang untuk berkultivasi secara mandiri, mengumpulkan ki dengan kecepatan yang jauh melampaui masa lalu. Tidak hanya itu, jika ada kekuatan spiritual yang mendekatinya, kekuatan itu akan secara otomatis diserap kecuali dia dengan sengaja menghentikan kitab perubahan tak terbatas Dao Surgawi. Saat dia mulai berlatih, seluruh alam semesta ditarik ke dalam pertunjukan kekuatan surgawi yang luar biasa. Kekuatan surgawi ini juga memengaruhi bumi. Ledakan. Di kota Laut Timur, sambaran petir menyambar, diikuti oleh hujan lebat, menjerumuskan seluruh kota ke dalam keadaan tertekan. Yang Liner menoleh untuk melihat keluar jendela, yang langsung kabur oleh hujan lebat. Guntur itu begitu tiba-tiba sehingga mengejutkannya, tetapi untungnya, dia sendirian di kantor. Dia berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Fang Wang, tetapi layar menunjukkan bahwa dia berada di luar area layanan, yang sangat membingungkannya. Entah mengapa, dia merasakan kepanikan yang tidak dapat dijelaskan, selalu merasakan bahwa Fang Wang akan meninggalkannya. Keduanya telah saling mencintai selama bertahun-tahun, tetapi dia selalu merasa gelisah karena dia tidak dapat memahami Fang Wang, bahkan tidak memahaminya. Setelah memikirkannya, dia segera bangkit untuk mengemasi barang-barangnya, berniat untuk pergi mencari Fang Wang. Hujan yang turun tiba-tiba membuat kota tampak agak kacau, menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalan-jalan dan mempercepat langkah warga. Payung beberapa orang bahkan tertiup angin. Yang Liner keluar dari tempat parkir bawah tanah, tetapi setelah beberapa ratus meter, dia terjebak dalam kemacetan, menunggu dengan cemas. Hujan deras berlangsung selama 2 jam penuh, dan Yang Liner terjebak selama 2 jam. Ketika dia akhirnya keluar dari mobil, hujan sudah mulai reda. Dia bergegas ke atas dan naik lift ke rumah Fang Wang. Setelah memasukkan kode elektronik, dia berjalan ke ruang tamu dan melihat sosok yang dikenalnya, yang membuatnya menghela napas lega. Pada saat itu, Fang Wang berdiri di depan jendela setinggi lantai hingga langit-langit, tangannya disaku, tenggelam dalam pikirannya. Hujannya sangat deras. Aku sudah tinggal di kota Laut Timur selama bertahun-tahun dan ini pertama kalinya aku mengalami hal seperti ini, kata Yang Liner sambil menepuk-nepuk noda air di tubuhnya dan mendekati Fang Wang. Fang Wang berbalik dan berkata sambil tersenyum, ya, memang cukup deras. Tapi tidak apa-apa, sebentar lagi akan berhenti. Kita tidak akan mengalami hujan deras seperti ini lagi. Yang Liner datang ke sisinya dan berkata, tahun-tahun ini, semakin banyak pembicaraan tentang kiamat. Yang Jun selalu mengirimiku strategi untuk bertahan hidup di kiamat. Melihat hujan seperti ini hari ini, aku benar-benar khawatir kiamat akan tiba-tiba datang. Fang Wang mengangkat tangannya, melingkarkannya di bahu wanita itu, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak akan ada kiamat. Benarkah? Hujan di luar jendela mulai mereda, tetapi suara hujan masih keras. Pada saat ini, Fang Wang bukanlah avatar, tetapi dirinya yang sebenarnya. Dia telah dengan cepat mengayuh kitab perubahan tak terbatas Dao Surgawi sekali dan kemudian kembali, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi bumi, atau bumi mungkin telah dihancurkan oleh kekuatan surgawi. Pada saat yang sama, berbagai masyarakat astronomi, meteorologi, dan geografis negara-negara mendeteksi berbagai keadaan darurat, yang menyebabkan keresahan internasional mulai terjadi.
Bahkan ketika hujan deras telah benar-benar berhenti, kejadian-kejadian aneh itu belum berhenti. Baru keesokan paginya Fang Wang menarik kekuatan spiritualnya dan berhenti melindungi bumi, dan semuanya kembali normal. Dia menoleh untuk melihat Yang Liner, yang sedang memeluknya, dan wajahnya tersenyum. Setelah menemanimu menjalani kehidupan ini, aku akan pergi.